Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah teknik peramalan bisnis yang diampu oleh Ibu Titi Haryati SEMSI dari program studi manajemen 2019 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto akan menjelaskan mengenai peramalan dengan regresi berganda. Adapun anggota dari kelompok kami antara lain 1. Elisa Kotrunada, 2. Ihfal Ibnu Faris, 3. Seli Febi Saputri, 4. Usman Lamat, 5. Kriswanto, 6. Sri Mulyani, 7. Ilhamuddin Sudi, 8. Adia Rahma Agusti, dan yang terakhir Fathurizan. Bab 1. Pendahuluan. Metodologi peramalan telah ada sejak abad ke-19. Contohnya adalah analisis regresi. Perkembangan terkini seperti Box-Jenkins dan neural network telah secara signifikan memperluas bidang peramalan, memberikan informasi bagi manajer dalam pengambilan keputusan. Teknik peramalan. Ada banyak cara atau teknik yang dapat dilakukan untuk melakukan peramalan dalam mendukung kegiatan bisnis. Teknik peramalan dapat dilakukan dari cara yang sederhana hingga dengan cara yang paling kompleks. Ditambah lagi, dengan adanya penggunaan teknologi di satu sisi, baik berupa hardware maupun software komputer, semakin memudahkan dan menyederhanakan cara peramalan. Meskipun di sisi lain, kesederhanaan dan kemudahan cara melakukan peramalan tidak mengurangi akurasi hasil peramalan. Secara umum, teknik peramalan dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu peramalan dengan pendekatan kuantitatif dan peramalan dengan pendekatan kualitatif. Yang selanjutnya yaitu ada peran peramalan dalam mendukung bisnis. Peramalan adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan di setiap area fungsional bisnis. Manajer produksi menggunakan peramalan untuk memandu strategi produksi dan pengendalian inventaris mereka. Perusahaan dengan berbagai lini produk berkaitan dengan minimalisasi biaya karena berkaitan dengan material dan tenaga kerja. Selain itu, tren dan ketersediaan bahan, tenaga kerja, dan kapasitas pabrik memainkan peran penting dalam proses produksi. Peramalan keuangan memungkinkan manajer keuangan untuk mengantisipasi peristiwa sebelum terjadi, terutama kebutuhan untuk mengumpulkan dana secara eksternal. Cara peramalan keuangan yang paling komprehensif adalah mengembangkan serangkaian laporan keuangan pro forma atau proyeksi berdasarkan laporan yang diproyeksikan perusahaan, dapat memperkirakan tingkat piutang, inventaris, hutang, dan akun perusahaan lainnya di masa depan, serta keuntungan dan persyaratan pinjaman yang diantisipasi, arus kas dan tingkat pendapatan, dan proyeksi pengeluaran sangat penting untuk membuat keputusan bisnis. Untuk materi selanjutnya yaitu peramalan dengan regresi berganda. Analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode kuadran terkecil, ordinary least square atau OLS, akan menghasilkan suatu model atau persamaan yang akan digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen terhadap independen. Model atau persamaan dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan variabel independen terhadap independen. Validisasi suatu model dapat dilihat dari A. Akurasi model. Untuk memastikan model memiliki tingkat akurasi, goodness of fit, yang tinggi dapat dilihat dari koefisien distribusinya atau R2 yang bernilai dari 0 sampai 1. Semakin besar nilai R2, maka semakin akurat model atau semakin kecil nilainya. Kemudian yang B, ketelitian model.
Untuk melihat ketelitian model atau kelayakan model dapat diketahui dari p-value atau nilai peluang. Hasil uji F dihitung atau nilai signifikansi pada F. ANOVA atau menguji koefisien regresi keseluruhan, dan p-value dihitung atau nilai signifikan T atau menguji koefisien regresi per variabel atau parsial pada koefisien. Kemudian yang C, keabsahan model. Keabsahan model dapat diketahui jika asumsi-asumsi yang mendasari dari metode OLS dapat dipenuhi. Jika asumsi ini terpenuhi, maka menurut teori Gauss-Markov, penduga koefisien regresi dengan OLS akan BLEU atau Batch Linear Unbiased Estimator. Asumsi ini dikenal dengan asumsi klasik. Asumsi itu adalah yang pertama, hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang kedua, variabel gangguan atau residual berdistribusi normal. Yang ketiga, tidak terjadi multikolinearitas. Yang keempat, tidak terjadi heterogeneisitas. Yang kelima, tidak terjadi autokolerasi. Ya, selanjutnya perhitungan dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda. A. Hitung nilai alfa dan beta dengan persamaan regresi Y sama dengan alfa plus beta 1 xi plus beta 2 x2. B. Hitung kesalahan baku regresi. C. Hitung korelasi dan koefisien determinasi. D. Hitung F. E. Hitung T. Berikut rumusnya. A. Nilai A dan B dengan persamaan regresi Y sama dengan A plus B x I plus B2 x2. Persamaan linear berganda yang termasuk sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 x I plus B2 x2. Yang B konvensi determinasi R pangkat 2 sama dengan dalam kurung B1 dalam kurung sigma x plus 1 Y plus dalam kurung B2 dalam kurung sigma x2 Y per x sigma Y pangkat 2. Yang C standar error estimasi SE dalam kurung SYX sama dengan akar kuadrat sigma Y pangkat 2 minus dalam kurung A sigma Y minus dalam kurung B1 sigma X 1Y minus dalam kurung B2 sigma X 2Y per N minus dalam kurung K plus 1 S B1 sama dengan SE per akar kuadrat sigma X 2 per 1 minus N X per 2 dalam kurung 1 minus 2R. Selanjutnya SB2 sama dengan S2 per akar kuadrat sigma X 2 per 2 minus 2X per 2 dalam kurung 1 min 2R. Yang D F hitung menggunakan formulasi berikut: jumlah kuadrat regresi sama dengan B1 sigma X 1Y plus B2 sigma X 2Y. T hitung dapat diformulasikan sebagai berikut:
T0 sama dengan beta 1 dibagi S beta 1 sama dengan 1,085 dibagi 1,030 sama dengan 1,05. Tn dalam kurung N dikurang K dikurang 1 sama dengan T0, 0,05 dikali 5 sama dengan 2,015. Berdasarkan perhitungan nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 1,05 lebih besar dari 2, sehingga dapat disimpulkan harga berpengaruh signifikan terhadap penjualan. T0 sama dengan beta 2 dibagi S beta 2 sama dengan 12,68 dibagi 1,982 sama dengan 6,395. Tn dalam kurung N dikurang K dikurang 1 sama dengan T0, 0,05 dikali 5 sama dengan 2,015. Berdasarkan perhitungan nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 6,395 lebih besar daripada 2,015, sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Demikian tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai peramalan dengan regresi berganda. Semoga bermanfaat. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.